Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frans Vito Jonathan Simamora dengan NIM 2024-11-1147. Kali ini saya dari Data Mining A. Kali ini saya akan mengerjakan tugas modul 2 praktikum data mining, yaitu eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Pada soal pertama, jelaskan makna dataset dan jelaskan pula data training dan juga data testing. Dataset merupakan sebuah kumpulan data yang membentuk sebuah himpunan data. Biasanya dataset ini berbentuk tabel, dan di tabel itu ada yang kolom dan juga ada yang baris. Pada kolom-kolom ini biasanya dinamakan data-data pada kolom ini biasanya dinamakan dengan atribut, feature, atau dimension. Dan ada beberapa jenis dataset yang terdapat class atau label atau target pada atributnya. Dan nama lain dari data-data tersebut adalah record, object, sampel, dan tuple. Seperti contoh, kita akan melihat dataset iris yang akan kita gunakan juga. Pada kolom A hingga kolom D ini dinamakan atribut, dan yang E ini merupakan target atau label. Dan juga di sini terdapat dua jenis data, yaitu numerik dan nominal. Pada kolom E ini adalah nominal yang berisi seperti kata-kata, huruf, dan lain-lain. Sementara dari sepal width hingga sepal length ini jenis datanya adalah numerical. Selanjutnya, data training adalah data yang digunakan atau menggunakan beberapa data dari dataset tersebut yang bertujuan untuk melatih algoritma dan mencari model yang sesuai. Biasanya digunakan pada metode machine learning. Seperti contoh, misalkan ada sebuah data, 100 data, kita bisa mengambil kurang lebihnya lebih dari 50%, seperti 70% maupun 80% dari data tersebut digunakan menjadi data training ini untuk menguji metode mana yang paling sesuai. Contohnya misalkan pada data tersebut dilakukan metode linear regression. Maka nanti akan dihasilkan kesimpulan yaitu persamaan linearnya. Lalu data yang 20% ini maupun 30% ini sisa data dari data training ini dinamakan data testing, yaitu penggunaan beberapa data yang digunakan untuk melakukan tes atau pengujian terhadap model yang digunakan untuk mengetahui berapa tingkat performa model yang kita gunakan tadi. Misalkan tadi linear regression, kita melakukan testing terhadap data kesimpulan tersebut, apakah berapa tingkat performa dari model tersebut. Selanjutnya, jelaskan proses penyusunan dataset. Yang pertama itu adalah aggregation atau agregasi, yang menyatukan dua atribut atau lebih menjadi satu atribut data reduction. Misalkan ada data seperti kota, kelurahan, dan lain-lain, itu bisa kita satukan menjadi kota saja ataupun bisa menjadi negara. Itu salah satu contohnya agregasi. Selanjutnya, sampling atau sampel. Sampling ini adalah pengambilan beberapa data yang digunakan untuk testing. Yang seperti yang tadi yang saya jelaskan, ada data testing dan data training. Itu salah satu contohnya adalah metode sampling ini. Yang pertama itu sampling without a replacement, yaitu sampling data sampling yang dilakukan itu akan dihapus datanya dari populasi. Selanjutnya sampling with replacement. Ini data sampling yang kita gunakan ini tidak akan dihapus dari populasi, dan data yang sudah kita sampling itu akan kita bisa gunakan lebih dari satu kali. Ini biasanya digunakan pada data-data yang sedikit untuk kita
menggunakan data sampling with replacement ini. Selanjutnya stratified sampling, yaitu memisahkan data-data menjadi beberapa partisi, lalu dilakukan pengambilan acak dari partisi tersebut. Misalkan kita melakukan sampling di beberapa kota, maka kita akan menggunakan stratified sampling ini, kita akan memisahkan kota-kota tersebut menjadi kota X, kota Y, dan kota Z. Maka dari kota-kota tersebut kita akan melakukan sampling. Selanjutnya progressive sampling. Ini digunakan ketika ukuran sampelnya sulit untuk ditentukan. Lalu pendekatannya melakukan sampel dari yang kecil ke yang ukuran yang lebih besar. Dan setiap item yang sudah dipilih akan dihapus dari populasi. Ini sama seperti sampling without replacement. Selanjutnya ada dimension reduction, yaitu mereduksi atau mengurangi atribut data yang digunakan. Ini biasanya menghapus data-data yang kurang penting atau tidak mendukung tes kita atau tujuan kita. Selanjutnya ada future subset selection. Ini hampir sama seperti dimensional reduction, yaitu melakukan beberapa penghapusan subset. Di sini ada dua macam, yaitu redundant future. Ini adalah menghapus menghapus beberapa data yang mengalami duplikasi. Lalu irrelevant future, yaitu menghapus data yang kurang berpengaruh seperti data-data nomor atau ID dan salah satunya contohnya seperti yang dataset yang saya dapatkan. Di sini ada nomor, petal width, petal length, sepal width, sepal length, dan spesies nama. Saya menghapus nomor ini menjadi data yang baru, yaitu dataset iris yang saya akan gunakan nanti. Selanjutnya yaitu future creation, yaitu menambah atribut baru. Ini bisa digunakan jika ada beberapa atribut seperti misalkan kenaikan profit per bulan, maka kita nanti bisa menambahkan atribut baru seperti rasio kenaikan profit per bulan, seperti itu contohnya. Lalu depreciation dan juga binarization, yaitu melakukan discretization itu melakukan transformasi dari data kontinu menjadi data discrete atau ordinal. Lalu binarization itu adalah melakukan transformasi dari data kontinu menjadi data biner. Selanjutnya ada atribut transformation, yaitu memetakan kumpulan nilai dari atribut yang ada. Lalu sehingga nilai lama ini dapat diidentifikasikan menggunakan nilai yang baru. Selanjutnya, jelaskan makna atribut dataset dan juga jelaskan kelas dataset iris. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini merupakan atribut yang akan kita gunakan untuk menganalisis kelas, yaitu specials name ini. Dari petal width, petal length, sepal width, dan sepal length, kita akan melakukan analisis bagaimana sifat dari petal width, petal length, sepal width, atau sepal length, atau persebaran datanya yang menjadi data setosa, data virginica, data versicolor, dan lain-lain. Selanjutnya, masukkan data iris sebagai dua dimensi di NumPy, misalkan setiap kelasnya di array yang berbeda, yaitu setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Di sini saya menggunakan dataset, tidak menggunakan array, sehingga saya di sini mengimportkan
3 jenis library pada Python, yaitu Pandas, Matplotlib, pyplot, lalu NumPy. Oke, sudah berjalan. Lalu kita akan membaca data iris ini yang saya sudah masukkan di data saya, yaitu di dataset _iris.csv. Lalu kita akan memanggil data CSV ini ke dalam perhitungan kita atau algoritma kita dengan pd atau pandas.read _csv. Lalu kita akan mengeprint irisnya. Oke, jika kita ingin mengeprint hingga data tertentu, kita bisa menggunakan head. Ini misalkan 50, maka yang akan ditampilkan hingga data ke-50. Maksud saya 49, dikarenakan itu adalah batas atas, maka batas atas akan dikurangi 1. Selanjutnya untuk menampilkan array-nya, kita bisa menggunakan NumPy, menggunakan library NumPy, yaitu NumPy array, iris.ilog. ilog ini adalah salah satu untuk slicing menggunakan pandas, maka kita akan slicing pada baris dari baris pertama hingga baris ke-44 dikarenakan batas atasnya 45, dan juga kolomnya ini adalah kita ambil yang dari yang awal hingga yang keempat. Kita bisa lihat ini ada 0, 1, 2, 3, sehingga kita menggunakan dari batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya adalah 4, sehingga akan menghasilkan data setosa seperti ini. Maka akan mendapatkan array-nya sesuai dengan data iris yang di atas. Selanjutnya, jika kita mau menampilkan Virginica, kita bisa langsung nge-print saja, akan mendapatkan data Virginica, contohnya 25, 60, 33, dan 63. Di sini kita mengambil data baris ke-45 hingga baris ke-89, dan juga dari kolom pertama, dari kolom indeks ke-0 hingga indeks ke-3. Selanjutnya untuk yang versi color juga seperti itu, maka kita akan menghasilkan array yang menunjukkan dia berjenis versi color, dan juga unknown. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Untuk yang versi color ini terdapat pada baris ke-90 hingga baris ke-134, dan juga dari kolom 0 hingga kolom ke-4. Kenapa kita mengambil seperti itu? Karena kita hanya mengambil sepal length, sepal width, petal length, dan petal width-nya saja. Dan hal yang sama juga dilakukan pada unknown, pada baris yang ke-135 hingga baris yang ke-150 atau yang akhir. Dan juga pada kolom yang dari kolom awal hingga kolom yang ketiga. Selanjutnya di sini saya selanjutnya buatlah scatter plot menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelasnya, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk Virginica, dan unknown. Sebelumnya itu kita harus melakukan slicing dulu terhadap data-datanya. Di sini saya ada 2 cara. Di sini ada 2 metode yang saya gunakan, yaitu
menggunakan ilog ya seperti yang tadi. Di sini kita iris.ilog. Ini kita mengambil data dari awal hingga ke yang data ke-44, dan di sini indeksnya adalah 0 dikarenakan petal width-nya itu ada pada indeks yang ke-0. Lalu yang kedua adalah petal length. Kita menggunakan baris yang sama, lalu kolomnya kita mengambil pada indeks yang pertama, yaitu petal length. Hal yang sama juga dilakukan pada sepal width dan sepal length, yaitu mengambil pada indeks yang kedua, indeks kolom yang kedua, dan indeks kolom yang ketiga. Kita coba melihat terlebih dahulu, kita contohkan satu saja. Misalkan petal width setosa. Maka akan menampilkan petal width pada yang berjenis setosa. Lalu di sini juga hal yang sama juga dilakukan pada jenis virginica, versicolor, dan juga unknown. Nah, metode yang kedua, kita hapus saja terlebih dahulu data outputnya. Untuk data yang kedua, untuk metode yang kedua saya menggunakan NumPy array. Hampir sama seperti yang tadi, kita harus melakukan slicing terlebih dahulu. Di sini saya contohkan lagi untuk petal width setosa. Itu kita memanggil numpy.array, ini kita memanggil setosa yang tadi kita sudah gunakan di sini, setosa yang ini. Lalu kita akan mengambil array pada setosa tersebut, pada array kita mengambil seluruh barisnya, dan juga pada data, maksud saya pada kolom yang pertama atau indeks ke-0. Hal yang sama juga dilakukan pada petal length, sepal width, dan sepal length pada setosa. Dan hal yang sama juga dilakukan pada virginica, versicolor, dan juga ini adalah unknown. Kita contohkan satu, yaitu PWS. Taran. Oke. Di sini saya menggunakan reshape, dikarenakan jika tidak memakai reshape, maka akan panjang ke bawah. Untuk mempermudah melihatnya, kita akan menyusunnya secara horizontal. Maka kita akan coba lihat apakah sama petal weight-nya pada indeks ke 0. 03, 02, 02. Ini kita coba ke setosa. Maka akan menampilkan 02, 02, 02, 04, 03, 0,3 akan sama dengan yang di sini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat scatter plot dari data-data tersebut. Kita bisa menggunakan yang ilog ataupun yang NumPy array. Yang pertama adalah sepal length dan petal width. Kita menggunakan, kita langsung memanggil plot scatternya pada matplotlib. Kita langsung masukkan indeksnya di dalam sini, yaitu indeks pada X-nya adalah sepal length, setosa,
Y-nya petal width setosa dengan warna merah dengan label setosa. Yang kedua itu Sepaleng virginica dan petal wing maksud saya petal width virginica dengan warna biru dengan label virginica. Lalu Sepaleng versicolor dan petal width versicolor dengan warna green atau hijau dengan label versicolor. Dan juga pada yang selanjutnya ini kita menggunakan indeks X, yaitu sepal length unknown dan petal width unknown dengan warna hijau dan label unknown. Kita akan coba. Terdapat error. Oke, maka akan dihasilkan seperti ini. Nah, untuk yang legend ini, untuk font, kita menyiapkan fontnya terlebih dahulu yang kita inginkan. Font pertama yaitu berjenis serif, berwarna biru dan ukurannya 20. Font kedua sama-sama serif, berwarna merah gelap dengan ukuran 15. Plot legend ini adalah yang ini, yang setosa, virginica, versicolor, dan unknown. Ini kita bisa menentukan lokasinya, bisa di bawah kanan, di tengah kanan, di atas kanan, di atas kiri, tengah kiri, tengah bawah kiri, tengah atas, tengah, dan juga bawah tengah. Di sini seperti yang tadi kita siapkan, yang berwarna merah adalah setosa, biru virginica, hijau versicolor, dan warna kuning adalah unknown. Selanjutnya dengan cara yang sama, kita akan menampilkan sepal width dan petal length. Hanya kita mengubah indeks X dan Y-nya saja, variabel X dan Y-nya saja menjadi sepal width dan petal length di jenis-jenis tersebut. Maka akan dihasilkan seperti ini. Maka kita di sini center right, maka legendnya tadi berpindah ke tengah kanan. Di sini kita juga mengeprint X labelnya. Di sini kita mengeprint title-nya yaitu sepal width dan sepal petal length yang di atas sini dengan fontnya itu yang font pertama. Yang X labelnya itu ini menggunakan font yang kedua dan Y labelnya menggunakan font yang kedua juga yang bernama petal length. Hal yang sama juga dilakukan terhadap sepal length. Maksudnya di sini mungkin petal width dan sepal width. Maka kita akan menghasilkan seperti ini. Lalu sepal length dan petal length juga kita melakukan hal yang sama yang diakhiri dengan PLT show. Maka akan terlihat persebaran datanya seperti ini. Lalu jelaskan karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Karakter pengelompokannya kita bisa lihat di sini. Terdapat pengelompokan atau clustering sehingga kita bisa menganalisis yang mana setosa, yang mana virginica, yang mana versicolor, dan yang mana unknown dari dari data-data yang kita ingin ubah, kita ingin lihat seperti itu. Lalu perhatikan data yang berjenis unknown, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown ini. Baik, kita di sini kita kembali ke atas terlebih dahulu.
yang pertama sepal length dan petal width. Di sini terdapat clustering seperti yang bisa saya gambarkan di sini, di sini, di sini, dan yang di sini, atau sesuai warna. Sehingga kita bisa menyimpulkan beberapa titik kuning yang ini itu adalah berjenis Virginica, yang hijau ini yang terdapat di persebaran daerah hijau ini adalah versicolor, dan yang merah adalah setosa. Hal yang sama juga dilakukan pada jenis-jenis yang lain seperti sepal width dan petal length. Di sini kita lihat clusteringnya untuk yang setosa cukup berbeda, tetapi di sini untuk yang Virginica dan versicolor sedikit bersinggungan, sehingga kita kurang bisa menganalisis di sini. Selanjutnya sepal width dengan petal width, di sini untuk persebaran datanya sudah sangat terlihat yang mana unknown yang berjenis setosa, yang mana yang berjenis Virginica dan versicolor. Tetapi sama seperti tadi, di sini terdapat beberapa outlier seperti yang ini, yang hijau ini terdapat di daerah persebaran yang biru, dan juga yang ini itu terdapat di persebaran warna biru, sehingga agak sulit untuk menentukan yang mana. Seperti yang ini kita agak sulit ini menentukan di Virginica atau versicolor. Selanjutnya pada sepal width, sepal length dan petal length, ini seperti yang tadi untuk setosa sangat terlihat perbedaannya di clustering. Tetapi untuk Virginica dan versicolor ini juga agak sedikit sulit dikarenakan mereka bersinggungan. Ada beberapa outlier biru atau Virginica yang masuk kepada daerah hijau, dan juga ada beberapa outlier hijau atau ke daerah yang biru. Selanjutnya buatlah paralel coordinate plot yang berkelas setosa, versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, dan biru untuk Virginica. Di sini kita menyiapkan dulu array-nya. Array-nya ini ada petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Nah, kita akan melakukan perulangan terhadap panjang setosa, terhadap panjang data setosa. Kita akan menampilkan X-nya ini, yaitu array petal width, petal length, sepal width, dan sepal length terhadap setosa pada indeks yang ke 0 ke I hingga pada kolom yang tahingga dengan warna merah. Begitu juga dengan Virginica dan versicolor, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Lalu ini berkaitan dengan soal yang ke-9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Untuk karakternya sendiri, di sini untuk Virginica dan versicolor ini memang sedikit berhimpitan daripada yang merah. Lalu untuk petal width yang sangat terlihat jelas untuk pengelompokannya adalah di petal width dan petal length. Di sini sangat terlihat perbedaannya, persebaran datanya seperti di sini. Ini daerah warna merah, di sini warna biru, dan di sini warna hijau. Tetapi untuk sepal width dan sepal length agak sedikit susah untuk menganalisis datanya, dikarenakan mereka
apa namanya, mereka bersinggungan satu sama yang lain. Demikian, pengerjaan atau presentasi tugas saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.